Selamat malam teman-teman guru se-Kabupaten Flores Timur. Setelah sama-sama kita mengikuti informasi berkaitan dengan apakah guru honorer di sekolah swasta bisa ikut P3K di tahun 2023 atau tidak, informasi berikut yang akan kami bagikan ini berkaitan dengan kategori pelamar P3K guru. Informasi ini memang sangat penting sehingga teman-teman bisa tahu kira-kira pada tahapan mana saya sudah bisa ikut. Sementara pada tahapan mana yang saya belum bisa masuk untuk ikut di situ. Mari teman-teman, untuk tahapan pendaftaran P3K ini sendiri ada kurang lebih 3 tahap. Nah, sebagai gambarannya, untuk tahapan P3K pada tahun 2021, sesuai dengan penjelasan resmi dari Badan Kepegawaian Negara BKN, yang tentu ini juga bisa menjadi rujukan atau gambaran kita kemarin di tahun 2022 dan sampai di tahun 2023 ini. Yang pertama, untuk tahap pertama ini bahwa seleksi P3K adalah diperuntukkan bagi guru honorer, THK 2, dan guru negeri yang sudah terdaftar dalam Dapodik dengan syarat instansi di tempat mereka membuka formasi. Jadi untuk tahap pertama ini, untuk guru honorer di THK 2 dan juga guru negeri, ya guru di sekolah negeri maksudnya, yang sudah terdaftar dalam Dapodik dengan syarat instansi di tempat mereka membuka formasi. Untuk tahap yang kedua teman-teman sekalian, tahap ini bisa diikuti oleh pendaftar tahap pertama yang belum lulus atau belum lolos, ditambah guru swasta dan lulusan PPG yang belum bisa memilih instansi. Sementara di tahap ketiga akan diikuti oleh peserta tahap pertama dan yang kedua yang belum lulus. Namun khusus peserta yang tidak lulus di tahap pertama wajib mengisi resume hingga tuntas. BKN menghimbau untuk calon pendaftar P3K 2023 untuk melakukan pengecekan data terlebih dahulu di Dapodik dan info GTK kemendikbud.go.id serta memastikan data telah sesuai sebelum mendaftar. Demikian penjelasan mengenai apakah guru honorer swasta bisa ikut P3K di tahun 2023 atau tidak, dan juga tahapan ya berkaitan dengan pendaftaran P3K. Nah, tentunya teman-teman sekalian, yang paling penting juga adalah bukan terletak pada soal berapa formasi dan semua petunjuk teknis lainnya, tahapan-tahapannya penting untuk mengetahui ini, tetapi juga tidak kalah penting juga adalah bagaimana Bapak Ibu harus menyiapkan diri dengan baik. Jadi berusaha untuk latih mengerjakan soal-soal, lalu yang berikut juga bisa menonton video penjelasan-penjelasan materi soal-soalnya di YouTube yang terpercaya ya teman-teman sekalian. Ada banyak sekali yang bisa diakses sehingga pada saatnya mengikuti seleksi itu sudah bisa mempersiapkan diri dengan baik, dan kalau misalnya sudah mempersiapkan diri dengan baik tentu hasilnya juga tidak akan jauh dari harapannya. Sedikit gambaran untuk teman-teman guru di Kabupaten Flores Timur yang sudah lolos P3K, ya secara kesejahteraan sudah sangat baik teman-teman sekalian, karena gajinya sampai 2 juta sekian, ada yang sampai 3 juta, ditambah dengan tunjangan bagi yang sudah berkeluarga. Tentu itu sangat membantu secara perbaikan kesejahteraan. Bagi teman-teman yang misalnya saat ini belum lolos P3K, kalau ada kesempatan untuk mengikuti PPG, ada kesempatan untuk mengikuti guru penggerak, ya program pendidikan guru penggerak juga boleh berpartisipasi, boleh terlibat, karena jika agak sulit di P3K ada toleransinya ya, ada jalur yang Bapak Ibu bisa dengan mudah juga diikut sertakan, ada program prioritas juga untuk lulusan PPG. Jadi yang penting kita bersabar, kita berjuang tekun, mempersiapkan diri sehingga pada akhirnya kita bisa menikmati hal yang kita impikan. Demikian teman-teman untuk informasi berkaitan dengan tahapan pendaftaran P3K yang dimulai dari tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga dengan penjelasan yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih, dan sebelum mengakhiri video ini teman-teman sekalian, kembali
saya ingin mempromosikan satu karya dari anak kampung ini, rekan guru kita ya, Pak Matsukun, kopi titen. Kopi titen, kopi bubuk ya dari Lamatou, Robusta Arabica. Lamatou ini sebuah kampung di Kecamatan Lawolema dengan nama desanya Desa Painapang. Ini adalah produksi kreatif ya dari guru kita juga, rekan guru Kabupaten Flores Timur, Pak Matsukun, yang mana kopinya ini sangat nikmat. Bagi saya sebagai seorang anak kampung, kopi ini sangat cocok di lidah anak kampung. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang berminat ya untuk boleh menikmati kopi ini. Nanti bisa langsung hubungi Pak Matsukun ya untuk mendapatkan kopi ini, kopi titen. Kopi ini ada di Sekretariat PGRI Kabupaten Flores Timur, dan dalam rapat-rapat PGRI Kabupaten Flores Timur kemarin kami menikmati atau mengkonsumsi kopi ini. Nah, ini juga adalah bentuk dukungan kepada karya rekan kita, rekan guru yang punya produksi atau punya kreativitas ini. Terima kasih.